Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitri Azkia, NIM 22032203. Saya adalah mahasiswa Kehutanan ITSNU Jambi semester 6. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang strategi adaptif dan mitigasi kekeringan di daerah aliran sungai Nusa Tenggara Timur. Pendahuluan. Kekeringan adalah ancaman nyata yang berulang setiap tahun di berbagai wilayah Indonesia, dan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang paling rentan terhadap dampaknya. Dengan karakteristik geografis kepulauan dan pola curah hujan yang rendah serta tidak merata, masyarakat di NTT, khususnya yang bergantung pada daerah aliran sungai atau DAS sebagai sumber kehidupan, seringkali dihadapkan pada kelangkaan air, gagal panen, dan krisis pangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tidak hanya memahami akar permasalahan kekeringan ini, tetapi juga untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang adaptif, artinya bagaimana kita bisa hidup berdampingan dan beradaptasi dengan kondisi kekeringan yang ada, sekaligus juga merumuskan strategi mitigasi, yakni upaya-upaya untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh kekeringan tersebut. Selanjutnya, memahami kekeringan di DAS NTT. Kekeringan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kekeringan meteorologis, yaitu defisit curah hujan. Yang kedua, kekeringan hidrologis, yaitu penurunan muka air sungai atau sumur atau debit air. Yang ketiga, yaitu kekeringan pertanian, yaitu kekurangan air untuk tanaman, penurunan produktivitas. Faktor penyebab kekeringan di DAS NTT, yang pertama yaitu iklim, anomalia cuaca atau El Nino, perubahan pola hujan. Yang kedua, geologi atau kondisi tanah yang kurang retentif air, misalnya tanah berpasir. Yang ketiga yaitu antropogenik, artinya deforestasi, degradasi lahan di hulu DAS, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, dan pengambilan air yang berlebihan. Selanjutnya, strategi adaptif berdampingan dengan kekeringan. Kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas penampungan air. Contohnya, yang pertama, pembangunan embung, cek dam, dan waduk skala kecil. Yang kedua, rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas penampungan air tradisional, misalnya kolam desa. Yang ketiga, gerakan panen air hujan, yaitu rainwater harvesting di tingkat rumah tangga dan komunal. Yang kedua, pengelolaan air yang efisien. Contoh yang pertama, penerapan irigasi tetes atau hemat air untuk pertanian. Contoh yang kedua, edukasi penggunaan air rumah tangga yang bijak. Contoh yang ketiga, sistem distribusi air terpadu dan terpantau. Dan yang terakhir, diversifikasi mata pencarian dan tanaman. Contohnya, pengembangan pertanian lahan kering yang adaptif, misalnya sorghum, jagung varietas unggul. Yang kedua, integrasi peternakan yang tahan kekeringan. Dan yang terakhir, pemberdayaan ekonomi non-pertanian. Selanjutnya, strategi mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan. Di sini kita memiliki beberapa cara. Cara yang pertama yaitu rehabilitasi dan konservasi DAS. Contohnya yaitu reboisasi dan penghijauan di wilayah hulu DAS dengan tanaman endemik, pengembangan agroforestry dan silvopastura, pembuatan terasering dan sumur resapan untuk menahan laju air. Yang kedua yaitu sistem peringatan dini kekeringan. Contohnya pengembangan sistem monitoring curah hujan, muka air tanah dan debit sungai, penyebaran informasi peringatan dini kepada petani dan masyarakat, kerjasama dengan BMKG dan instansi terkait. Yang ketiga yaitu kebijakan dan kelembagaan, contohnya perencanaan tata ruang DAS berbasis risiko kekeringan, regulasi pemanfaatan air yang berkelanjutan,
Serta yang terakhir, penguatan kelembagaan masyarakat dan koordinasi antar pihak. Selanjutnya di sini ada contoh, yaitu rehabilitasi hutan lindung Mutis Timau, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS). Kawasan hutan lindung Mutis Timau khususnya di area Desa Lelobatan, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pihak yang terlibat antara lain Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung BPDASHL, Benain Noelmina KLHK. Ini adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab langsung atas program rehabilitasi. Selanjutnya, unit pelaksana teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT KPH Kabupaten TTS, mitra di tingkat kabupaten yang membantu pelaksanaan di lapangan. Dan yang terakhir, masyarakat lokal atau kelompok tani Fatupene, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani seperti kelompok Fatupene yang beranggotakan sekitar 65 orang atau 30 kepala keluarga menjadi pelaksana utama di lapangan. Mereka menanam, merawat, dan mengawasi area yang direhabilitasi. Selanjutnya di sini kita dapat melihat hasilnya dari program rehabilitasi hutan lindung atau RHL ini dimulai sejak tahun 2019. Meskipun sempat ada penolakan awal dari warga karena area tersebut dulunya digunakan untuk beternak dan ritual adat, setelah mendapat penjelasan dan melihat manfaatnya, warga lalu ikut bergabung. Hasil yang pertama yaitu peningkatan tutupan vegetasi. Sebanyak 625 batang pohon per hektar ditanam seperti pohon kasuari dan jenis lokal lainnya di lahan seluas 75 hektar. Hasil yang kedua yaitu pemanfaatan produktif oleh masyarakat. Dengan jarak tanam 4 x 6 meter, terdapat celah yang dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman musiman seperti ubi jalar, ubi ungu, ubi Bogor, dan pisang. Ini membantu pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Yang terakhir, peningkatan ketersediaan air. Warga seperti Bapak X Lopas KC, salah satu anggota kelompok tani, mengakui bahwa setelah rehabilitasi, mereka merasakan manfaat berupa ketersediaan sumber air yang lebih baik serta mengurangi kekeringan. Selanjutnya, pembelajaran yang didapat. Yang pertama yaitu edukasi dan komunikasi awal sangat penting. Penolakan awal dari masyarakat menunjukkan pentingnya sosialisasi dan penjelasan manfaat program secara komprehensif sebelum implementasi. Yang kedua, membangun kemitraan produktif, melibatkan masyarakat secara langsung dalam penanaman dan pemeliharaan, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menanam komoditas di sela-sela pohon, menciptakan rasa kepemilikan dan intensif ekonomi. Hal ini memastikan keberlanjutan program karena masyarakat mendapatkan manfaat langsung. Yang terakhir yaitu fokus jangka panjang. Hasil seperti peningkatan ketersediaan air tidak langsung terasa. Ini butuh waktu, sehingga edukasi tentang manfaat jangka panjang sangat krusial. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Di sini kita memiliki beberapa tantangan. Yang terakhir, peningkatan ketersediaan air. Warga seperti Bapak X Lopas KC, salah satu anggota kelompok tani, mengakui bahwa setelah rehabilitasi, mereka merasakan manfaat berupa ketersediaan sumber air yang lebih baik serta mengurangi kekeringan. Yang pertama yaitu dukungan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, potensi inovasi teknologi lokal. Yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat adat. Dan yang terakhir, kerjasama dengan lembaga penelitian dan mitra pembangunan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, yang pertama, kekeringan di DAS NTT adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Yang kedua, kombinasi strategi adaptif dan mitigasi sangat penting untuk ketahanan wilayah. Dan yang terakhir adalah peran aktif dari semua pihak, contohnya pemerintah, masyarakat, swasta adalah kunci. Rekomendasinya adalah prioritaskan
berskala kecil yang terdesentralisasi. Perkuat edukasi dan penyuluhan mengenai konservasi air dan lahan. Dorong kebijakan yang mendukung green economy dan pengelolaan das terpadu, serta tingkatkan kapasitas penelitian dan pembangunan teknologi adaptif. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.